Tiada kata yang bisa gantikan kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap musim, dalam setiap keadaan. Engkau setia bagi setiap hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami terus boleh merasakan kesetiaan-Mu. Kami boleh terus merasakan kebaikan Tuhan. Dan kami sadar semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru. Dan kami bersyukur untuk anugerah yang senantiasa ada bagi setiap kehidupan kami. Terus melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami merindukan Engkau lebih dari siapapun dari kehidupan kami. Berbicara dalam setiap kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman yang sanggup mengubahkan. Firman yang sanggup memperbaharui setiap kehidupan kami. Dan ajar setiap hidup kami menjadi pendengar dan pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Yang percaya Roh Kudus terus bekerja, memampukan setiap kami untuk kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, menyiapkan hidup dan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Oke. Kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Kita ada di dalam sebuah tema besar di Rock Ministry bulan ini bicara tentang stay vigilant. Bagaimana kita tetap waspada. Nah Bapak Ibu, waspada ternyata di dalam Alkitab tuh punya makna beragam ya. Jadi setidaknya di dalam bahasa aslinya waspada itu bisa diterjemahkan ke dalam 6 arti ini. Yang pertama waspada itu artinya kita memberi perhatian khusus. Tapi juga waspada itu artinya kita melihat dengan seksama. Waspada juga punya arti kita perlu menjaga diri. Itu waspada. Waspada juga punya arti gini, kita menandai sesuatu yang sudah diselidiki. Ya. Waspada juga bisa diartikan gini, takut atau menghindar diri. Makanya ada kata gini, phobeo. Atau yang sering kita dengar, fobia. Nah, tapi waspada ini, yang kita mau belajar juga di hari ini adalah waspada punya arti sadar dan berjaga-jaga. Katakan sadar dan berjaga-jaga. Ya, atau diartikan gini, nevo. Nah, dalam kehidupan ini kita tentu tidak akan bisa lepas dari yang namanya badai kehidupan. Betul ya? Dan sama dalam perjalanannya murid-murid Yesus pun ngadapin yang namanya badai. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Oke, kita baca secara bergantian. Yang pria baca yang genap, yang wanita baca yang ganjil. Oke, siap Bapak Ibu? Bisa lihat ke depan? Oke, kalau terlalu kecil berarti silakan buka Alkitab atau gadget sucinya ya. Boleh dibuka. Kita baca dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Yang genap pria, yang ganjil yang wanita. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pria, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. 23, 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. 25. Kita dalam kehidupan tidak bisa lepas dari yang namanya badai. Ya kan? Dan badai itu bukan satu hal yang gampang untuk dilewati. Kemarin dalam perjalanan itu saya di tengah perjalanan itu hujan deras sekali. Ya, dan ya belum badai, tapi di momen-momen hujan deras itu yang sebelumnya kita jalan santai,
ketika kita masuk dalam hujan deras yang badai itu dalam tanda kutip itu, mendadak seketika itu kita langsung jadi lebih waspada. Betul? Kita lebih berjaga-jaga. Kita lebih berhati-hati. Nah, seringkali dalam kehidupan ini yang kita hadapi badai itu, memang badai seringkali juga dipakai Tuhan untuk buat kita semakin tangguh dan kuat. Tapi kita perlu yang namanya waspada, katakan waspada. Kita perlu yang namanya waspada itu tadi, di saat kita menghadapi badai. Karena gini, badai yang sama itu juga bisa dipakai oleh iblis untuk membuat kita semakin jatuh dan terpuruk, Bapak Ibu. Ya, dengan badai yang sama. Tapi kalau kita nggak waspada, membuat kita jadi jatuh dan terpuruk. Tapi kalau kita waspada, kita hidup dalam Tuhan, kita akan jadi pribadi yang semakin kuat dan tangguh. Dan seringkali ketika kita jadi nggak waspada, dalam kita menghadapi badai, nah ini kan yang seringkali kita ngomong, aduh mati aku. Ya kan? Atau nggak tahu kalau bahasa Surabaya itu lebih enak, mateng kon. Nah gitu kan, orang lain yang dimateng-matengin. Ya. Kita yang ngadepin badai, orang lain yang dikutuk-kutukin. Tapi itu, seringkali di dalam badai, memang badai bukan satu hal yang gampang. Badai menjadi sebuah tantangan yang berat. Murid-murid Yesus pun menghadapi badai bukan satu hal yang gampang. Badai itu benar-benar bisa membinasakan mereka. Makanya mereka sampai bilang, guru-guru kita binasa. Ya kan? Badai itu bukan satu hal yang gampang untuk dilewati. Badai bukan satu hal yang bisa semudah itu kita bisa hadapi. Seringkali badai itu membuat kita harus benar-benar bekerja lebih keras lagi, bahkan sampai diperas bahasanya. Ya kan? Atau sudah habis semua dari kehidupan kita. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bagaimana sikap yang kita harus miliki, atau dalam hal tadi kewaspadaan yang harus kita miliki waktu kita ngadepin yang namanya badai kehidupan, Bapak Ibu. Memang badai itu gangguan, ya dikatakan itu storm are extreme disturbance in the earth's atmosphere. Jadi badai itu memang gangguan yang sangat ekstrim. Sama juga dalam kehidupan kita. Badai itu bisa menjadi sebuah gangguan yang sangat amat mengganggu bagi setiap kehidupan kita kalau kita nggak hati-hati. Kalau kita nggak siap menghadapinya. Bisa jadi kita semakin terpuruk, bisa jadi kita semakin jatuh. Tapi hari ini saya berdoa, kita menghadapi badai dengan segala kewaspadaan, dengan segala kesadaran penuh, dengan berjaga-jaga, menjaga diri kita. Supaya pada akhirnya dalam setiap badai kehidupan yang harus kita lewati, tapi kita semakin jadi pribadi yang kuat dan tangguh. Amin. Kita jadi pribadi yang semakin handal menghadapi setiap badai dalam kehidupan kita. Nah, hal yang pertama, bagaimana sikap kita yang perlu kita bangun waktu kita harus menghadapi badai kehidupan, Bapak Ibu. Di dalam ayat 22 dikatakan gini, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu, apa di sana? Bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Hal yang penting dalam kehidupan kita adalah ini, kita perlu bersama dengan Yesus. Amin. Kita perlu senantiasa bersama-sama dengan Dia. Saat kita bersama dengan Dia bukan jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi badai. Ya, murid Yesus loh. Dalam satu perahu yang sama loh. Ada Yesus juga di sana. Tapi mereka juga tetap menghadapi badai. Nah, kita ini seringkali, wah, kalau sudah dipikir jadi orang Kristen, jadi orang percaya, jadi warga kerajaan Allah, terus kita pikirnya enggak ngelewatin badai gitu. Kok enak? Ya. Sekalipun Anda bersama-sama dengan Yesus pun, badai itu tetap bisa terjadi. Cuman yang penting kita tetap bersama-sama dengan Dia. Itu yang jauh lebih penting. Saya selalu punya prinsip,
Sekalipun dalam badai, dalam kesulitan, asalkan bersama dengan Yesus, itu jauh lebih nikmat daripada kita ada dalam kesenangan dan kenyamanan tanpa Yesus. Setuju? Ya. Lebih baik kita ada dalam kesulitan, tantangan, tapi kita bersama dengan Yesus. Ada Dia dalam kehidupan kita, ada Dia bersama-sama dengan kita, daripada kita tinggal dalam segala kenyamanan, tapi tidak ada Yesus di sana. Tentu itu akan jadi lebih bahaya. Mungkin kita hari ini bisa nikmatin, tapi kita tidak tahu ujungnya bagaimana. Tapi kalau hari ini kita ada dalam badai sekalipun, pastikan kita bersama-sama dengan Yesus. Sama seperti murid-murid ini. Mereka tetap bersama-sama dengan Yesus, tetap ada di perahu yang sama. Problemnya adalah gini, ketika kita ngadapin badai, seringkali kita memutuskan untuk keluar dari perahu itu. Entah kita yang berpindah dari perahunya yang ada Yesus, atau kita usir Yesus dari perahu kehidupan kita. Kita pilih enggak Tuhan-Tuhanan. Kita pilih kabur dari perahu yang selama ini kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Hanya karena badai yang kita hadapi. Hari ini kalau ada badai dalam kehidupan kita, saya enggak tahu. Apapun badai itu, bisa jadi dalam keluargamu, bisa jadi dalam pekerjaan, bisa jadi dalam ekonomi. Mungkin bisa jadi dalam kesehatanmu hari ini yang jadi badai dalam kehidupanmu. Pastikan kita tetap tinggal bersama-sama dengan Dia. Amin. Kasih tahu kiri kanan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kasih tahu dengan yakin, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya? Dalam badai kita harus pastikan bahwa kehidupan kita itu tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal bersama dengan Tuhan itu jadi langkah awal untuk kita tetap ada di dalam perlindungan dan ketenangan hidup. Amin. Mazmur 62 ayat 2, kita baca sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hari ini dalam badai, memang yang paling dibutuhkan adalah ketenangan. Cuman kan seringkali orang gak bisa tenang ngadepin badai. Ya. Ada orang-orang tertentu yang jadi panik. Ada orang-orang tertentu yang malah menyalahkan orang lain. Ada orang-orang tertentu dalam badai yang langsung memilih untuk menyerah dan tenggelam. Kita hari ini yang mana? Kalau kita tinggal bersama dengan Yesus, kalau kita dekat dengan Allah saja, disitulah terletak ketenangan kita. Amin. Makanya kita perlu tetap tinggal bersama Tuhan dalam badai. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita perlu sadar dulu. Jangan pindah perahu atau jangan usir Yesus dari perahu kita. Karena kita perlu berhati-hati dan waspada dalam menghadapi badai. Kita gak bisa enak-enakan waktu kita ngadepin badai. Kita gak bisa santai-santai waktu kita ngadepin badai. Kita perlu tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita tetap perlu di dalam perahu yang sama bersama-sama dengan Dia. Kalau hari ini kita ngadepin badai. Itu yang pertama, tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menghadapi badai kehidupan. Yang kedua, kita perlu tetap mengandalkan Tuhan. Ayat 24 dikatakan gini, maka datanglah murid-muridnya. Dan ini, membangunkan dia. Membangunkan dia. Katanya guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Badai memang harus dihadapi oleh setiap kita. Dan dalam kita menghadapi badai, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam menghadapi badai, kita perlu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Sama apa yang dihadapi murid-murid ini, di tengah segala kepanikan dan kebingungan mereka, padahal ada Yesus di sana. Ya kan? Mereka satu perahu,
Tapi mereka lupa kalau mereka sebenarnya ada Yesus di sana. Mereka nggak bangunkan Yesus di sana. Tapi pada akhirnya di saat mereka sadar, mereka tahu mereka perlu jaga diri mereka dalam badai, mereka baru bangunkan Yesus. Hari ini mungkin kita tinggal bersama dengan Yesus, tapi kita switch off Yesus dalam kehidupan kita. Kita nggak bangunkan dia, atau bahasanya gini, kita nggak andalkan dia dalam kehidupan kita. Kita pilih pakai kekuatan kita, kita pilih pakai cara kita dalam kita menghadapi badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu bangunkan dia, bangkitkan dia kembali dalam kehidupan kita. Gak hanya kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita cenderung pilih pakai cara dan kekuatan atau bahkan kemampuan kita yang terbatas ini. Yang pada akhirnya kita tergerus oleh badai itu. Kita terseok-seok oleh badai itu. Mengandalkan Tuhan itu artinya gini, kita perlu bergantung. Katakan bergantung. Bergantung sepenuhnya dengan cara dan kuasanya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mengandalkan Tuhan itu benar-benar perlu bergantung, berserah. Tapi kita perlu bangunkan dia. Jangan-jangan selama ini ya kita tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam satu perahu yang sama. Tapi kita tidak pernah bangunkan dia dalam kehidupan kita. Kita pilih cara kita pilih yang maunya kita. Waktu badai itu terjadi dalam kehidupan. Bukankah kemenangan itu sudah dijamin? Percaya kemenangan sudah Tuhan jamin? Amin. Ya, saya percaya bahwa kemenangan sudah Tuhan jamin. Tapi kita perlu ikuti arahannya. Kita perlu ikuti caranya. Bukan dengan cara dan kemauan kita. Bukan dengan kehendak kita, bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ya kita perlu benar-benar bergantung dengan cara yang Tuhan kehendaki. Dengan kemauan Tuhan. Dengan kekuatannya. Dari situ baru kita akan melihat bahwa kemenangan sudah Tuhan jamin bagi setiap kehidupan kita. Bukan lalu semau-maunya kita. Kita ini kan seringkali pinginnya semau-mau kita. Ya, kita pingin karena kita merasa diri kita masih punya kekuatan, kita masih punya sumber daya yang kita miliki. Lalu kita jadikan Tuhan, ya udahlah, tameng terakhir. Itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, beberapa tahun yang lalu, saya ini pernah berlibur sama dengan keluarga ke Karimun Jawa. Ya nggak tahu dari sini kan harus lewat Jepara ya. Atau berapa lama dari sini. Jadi waktu itu kami ke Karimun Jawa, Bapak Ibu. Dan dari Jepara kami naik kapal cepat nyebrang ke pulau tersebut. Nah ini udah lama dulu masih. Wah di Karimun Jawa itu nggak tahu sampai sekarang masih kayak gitu atau tidak. Dulu itu listrik cuma nyala setengah hari aja. Dari jam 6 malam sampai 6 pagi. Ya kan? Itu kalau gensetnya nggak ada masalah. Ya kan? Kalau ada masalah ya sudahlah. Gelap gulita di sana, ya kan? Nah, di liburan yang di Karimun Jawa itu ada sebuah kejadian yang benar-benar pada akhirnya membuyarkan semua liburan itu. Ya, biasanya kalau sudah kita itu kalau udah cerita, lalu kalau di belakangnya ada kata tapi, ya kan? Nah itu berarti yang depan itu sudah rusak dan kacau ingatannya. Jadi sudah tidak menarik gara-gara ada tapi. Nah sama, liburan saya di Karimun Jawa itu sudah jadi hilang semua padahal bagus banget. Bagus sekali pulau itu. Ya liburannya memang wisatanya di laut aja gitu ya, renang, snorkeling, diving gitu. Tapi karena ada tapinya itu, jadi buyar itu semua ingatan saya tentang memori-memori liburan di Karimun Jawa karena tapi itu. Nah, tapinya itu apa? Tapinya itu kami terdampar Bapak Ibu. Karena kena ombak yang besar sehingga waktunya katakanlah waktu itu kami itu Selasa, Rabu, Kamis. Harusnya
Kamis itu kami pulang. Tapi Kamis itu tidak bisa pulang. Kapal tidak bisa merapat karena ombak lagi besar. Lagi 4 meter, 5 meter. Dan yang di Pulau Jawa, kami dapat berita waktu itu memang ombak lagi besar. Jadi waktu itu nggak tahu ada kegiatan apa atau lagi ada wisata apa gitu. Ada kapal-kapal yang terbalik dan ada korban yang meninggal. Nah, kan nggak lucu juga ya. Kita berangkat seneng-seneng pulang almarhum ya. Jadi ya sudah, akhirnya karena kapal tidak bisa merapat ya sudah, kami tidak bisa pulang. Nah, malam pertama waktu kami dikasih tahu gak bisa pulang, kami harus extend. Nah, namanya lagi liburan dikasih extend, seneng nggak? Dikasih tambah 1 hari, seneng, ini kan? Ya sudah, dikasih tahu nggak bisa pulang, kita harus nambah 1 malam dulu supaya kita bisa supaya kapal bisa bersandar, lihat ombaknya dulu. Oke, ya sudah. Awalnya masih seneng, ya kan? Nah waktu itu sama Pak Ferry Lunanto itu juga. Nah jadi kita akhirnya memutuskan pindah ke hotel yang lebih bagus, ya kan? Karena masih seneng, ya kan? Masih seneng. Kita pindah ke hotel yang bagus, ya kan? Yang sebelumnya hotelnya biasa, terus kita geser ke hotel yang bagus. Udah, mumpung dapat extend, dapat bisa nambah 1 hari. Nah besokannya kami datang lagi ke pelabuhan. Ya, ini mulai dari yang sukacita, liburan, lalu nambah 1 hari. Ketika besoknya kita sudah berharap-harap dikasih tahu bisa besok ya kan kapal akan merapat. Seneng kan ya. Nah, besoknya merapat ke pelabuhan belum ada kabar Bapak Ibu. Ini dari yang sukacita tiba-tiba jadi cemberut. Nah, itu tadi dari semua cerita yang menarik karena ada tapinya ini tadi buyar semua yang menarik gitu ya. Lupa semua. Karena apa? Terdampar ini tadi. Dari yang seneng-seneng, tiba-tiba, loh masih belum bisa kapalnya. Nambah 1 hari lagi. Ini sudah bukan seneng lagi. Sudah gak enak lagi ini. Ini sudah benar-benar, waduh kok masih belum bisa pulang ini. Ya, berharap-harap cemas. Nah saya ingat sekali waktu itu, Papa itu harus pelayanan ke Jakarta. Jadi akhirnya dalam kondisi darurat itu di Jumat pagi itu, nah kita cari cara yang terbaik. Nah ada pesawat, jadi ada salah satu resort di sana, itu memang punya pesawat khusus memang buat resort mereka dari Semarang ke Karimun Jawa. Itu kalau terbang naik pesawat itu, waduh tiketnya udah ngalahin kita bisa dapat PP ke Singapura, ya kan? Ini cuma Karimun Jawa ke Semarang, ya kan? Itu PP tapi itu cuma satu tiket sekali jalan tuh bisa sama kayak PP ke Singapura. Dia bilang, udah gitu kalau naik pesawat itu bukan cuma bagasinya aja yang ditimbang, orang-orangnya ditimbang, ya kan? Takutnya kalau orangnya keberatan lalu pesawatnya nginting sebelah, jalannya nggak bisa lurus gitu kan. Nah tapi itu yang terjadi. Ya sudah akhirnya karena papa mama harus pelayanan jadi mereka kita naikkan pesawat itu. Nah saya ingat sekali waktu saya dengan Pak Ferry, saya dengan koko saya, Pak Ferry Lunanto dengan istrinya, lalu ada Pak Ishak Latif dengan istrinya. Udah, karena ini sudah extend sudah 1 hari. Nah sama nih, meskipun kita ini juga hamba-hamba Tuhan, sama kok. Mengandalkan Tuhannya juga waktu udah terdesak. Giliran udah kayak gitu, mulai khawatir. Ini kapan ini ombaknya reda ini? Kalau nggak gitu nggak bisa pulang, minggu harus pelayanan, ya. Ya sudah, nambah sehari. Saya lupa nambah sehari, tapi pada akhirnya di situ di hotel yang sebagus kayak gitu, kita tuh nggak tenang, nggak damai sejahtera. Hotelnya bagus loh, nggak tenang, nggak damai sejahtera. Akhirnya barulah di situ, ya. Ini memang kita harus minta ampun sama Tuhan. Ngadepin badai nggak ngandalin Tuhan. Baru di situ, setelah terdampar nambah 1 hari, baru ingat, ayo berdoa saja yuk, biar Tuhan bisa redakan badainya. Ya kan?
Akhirnya berdoa, kita sepakat berdoa biar besok bisa pulang. Nah, bersyukur. Ternyata doa orang benar besar kuasanya. Besoknya kita pulang, ya kan? Besoknya akhirnya kita bisa pulang. Udah, pulang. Tapi ya itu akhirnya semua memori, seneng-senengnya itu lupa semua. Hilang semua. Saya tuh nggak inget di Karimun Jawa itu apa-apa aja, ngapain aja tuh hampir nggak inget. Yang diinget tuh cuma satu, terdampar, nggak bisa pulang. Dari yang cuma 3 hari 2 malam jadi 5 hari 4 malam. Ya, udah jadi nggak suka cita. pulang itu ya cuma akhirnya jadi cerita yang diceritain ya isinya cuma terdampar, bukan yang diceritain saya jalan-jalan ke sini, saya ke laut lihat ini, nggak ada. Ya, nah sama kita ini sering kali juga gitu. Waktu ngadapin badai, udah kepentok, baru kita ingat Tuhan, baru kita mengandalkan Tuhan. Baru kita datang kepada Tuhan, baru kita bangunkan Dia. Ayo hari ini, kalau kita diizinkan ngadepin badai kehidupan kita, apapun yang harus kita hadapi badai ini, pastikan kita terus mengandalkan Tuhan. Kita pakai caranya Tuhan. Jadikan Dia prioritas dalam kehidupan kita. Jadikan Dia yang utama dalam kehidupan kita. Datang kepada Dia, bangkitkan Dia kembali. Atau saya mau bilang gini, waktu kita ngadepin badai, kita perlu bangkitkan iman dalam diri kita. Amin. Kita perlu bangkitkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini kita memilih pakai cara dan kehendak kita. Kita lupa bahwa Dia Tuhan yang sanggup meredakan segala badai dalam kehidupan kita. Ya, Yesus dalam sekejap dibangunkan, dalam sekejap Dia hardik badai itu. Dia hardik badai itu. Dan dalam sekejap badai itu jadi reda. Tapi seringkali kita lupa mengandalkan Tuhan. Sehingga kita tuh sudah tergulung-gulung dalam badai, baru kita datang kepada Tuhan. Coba kalau kita bangunkan Tuhan. Kita pakai cara dan kekuatan Tuhan. Enggak perlu lama-lama. Enggak perlu sampai kita tergulung-gulung dulu. Habis semua kekuatan dan kemampuan kita. Baru kita datang kepada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Amin. Mazmur 62 ayat 7-8 dikatakan gini, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hari ini kita perlu mengandalkan Tuhan dalam kita menghadapi badai. Yang tadi yang pertama, kita perlu tinggal bersama dengan Dia. Tapi enggak cukup tinggal saja. Pastikan Tuhan benar-benar kita andalkan. Enggak cuma tinggal bersama saja, tapi kita perlu bangunkan Dia dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap kita dalam menghadapi badai kehidupan? Ayat 25 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Yesus cuma tanya, waktu kita ngadepin badai, di manakah kepercayaan kita? Apakah badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita membuat kita pada akhirnya berhenti percaya kepada Tuhan hari ini? Ya, murid-murid itu loh, ada Yesus di sana, tapi mereka nggak percaya bahwa mereka pasti selamat. Yesus dengan tenang dia tetap tidur, karena dia tahu dia tidak mungkin mati dengan cara seperti itu, karena kematiannya sudah diatur, dia perlu mati di atas kayu salib, ya kan? Tapi murid-murid yang bersama dengan dia takut dan khawatir, sehingga mereka jadi nggak percaya. Mereka jadi nggak bisa melihat kuasa Tuhan. Hari ini dalam badai kehidupan itu pada akhirnya akan menunjukkan kemurnian dari hati setiap kita. Badai kehidupan membuat kita akhirnya tahu kepada siapa kita percaya hari ini. Pada Tuhan atau kita percaya kepada kekuatan kita sendiri.
Badai akan menunjukkan kemurnian hati kita. Badai dalam hidup akan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap bahkan semakin percaya kepada Tuhan. Badai akan menunjukkan apakah kita senantiasa percaya kepada Dia. Dan pertanyaannya hari ini, masihkah kita percaya kepada Tuhan saat ada badai dalam kehidupan kita? Saat badai menghadang kehidupan kita, masihkah kita percaya kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan? Mazmur 62 ayat 9 dikatakan gini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Badai sekalipun, kalau memang bukan kehendak Tuhan untuk kita berakhir, ya tidak akan berakhir. Ada sebuah quotes dari seorang teman saya yang sudah dipanggil Tuhan, namanya Raditya Olwan. Dia pernah bilang kayak gini, jangan pernah kasih titik kalau Tuhan masih mau kasih koma dalam kehidupanmu. Kita ini seringkali suka ngatur Tuhan, ya kan? Waktu tadi loh kita ngadepin badai, respon pertama manusia yang seringkali muncul dalam kehidupan kita, aduh mati aku, udah habis nih, udah, ya kan? Malah kita ngutukin orang lagi, mateng kon. Ya kan? Kalau badai itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan belum beres buat kehidupan kita, jangan pernah kasih titik. Karena belum berakhir. Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan masih kasih koma buat kehidupan kita. Jangan mau kita ditipu daya oleh iblis waktu badai menerjang kehidupan kita. Jangan pernah berhenti percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala badai kehidupan kita. Badai kehidupan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi badai kehidupan tidak boleh diremehkan. Kita perlu tetap waspada. Kita tetap perlu dengan kesadaran untuk berjaga-jaga itu tadi. Berjaga-jaga. Supaya pada akhirnya kita tidak tergerus. Kita perlu menyikapi badai dengan apa kata firman hari ini. Bagaimana Yesus melihat badai. Dalam badai, pastikan kehidupan kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita tetap mengandalkan Dia, bahkan kita tetap percaya kepada Dia. Percayalah bahwa badai kehidupan tidak akan pernah menenggelamkan kita. Tapi badai itu dipakai Tuhan untuk mengangkat kita semakin tinggi, membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin tangguh dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin. Tapi kita tetap perlu waspada. Kita enggak main-main, kita enggak meremehkannya, kita enggak gegabah, kita enggak ceroboh, kita enggak sembrono. Kita perlu fokus waktu kita ngadapin badai kehidupan. Saya akhiri dengan sebuah kisah. Ada sebuah lagu yang mungkin sebagian dari kita, kalau kita orang-orang yang lama kita tahu namanya Di Badai Topan Dunia. Ada pernah dengar? Ini lagu Kidung Jumat. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tahu ya? Lalu refnya, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Nah, jadi lagu Di Badai Topan Dunia ini ditulis oleh seorang pendeta namanya Vernon Charles Ward tahun 1885. Coba bayangin ya, sudah 100 tahun lebih usia lagu ini. Tapi ya beberapa di antara kita masih tahu, ya kan? Nah, lalu ada seorang yang namanya Sankey yang dijuluki bapaknya lagu-lagu rohani di masa itu, menemukan lagu ini. Setelah itu dia merubah sedikit, mengubah lagu itu. Nah, tapi di balik cerita lagu ini, jadi lagu Di Badai Topan Dunia ini sebenarnya adalah lagu kesukaan para nelayan di pantai utara Inggris. Nah, para nelayan ini kerap kali menyanyikan lagu ini, khususnya waktu mereka ngadepin musim badai. Jadi waktu ngadepin musim badai, mereka sering kali nyanyikan lagu ini. Dan ada musim-musim tertentu di mana lautan itu di utara di Inggris itu benar-benar sangat berombak. Dan badai itu sangat dahsyat. Namun karena nelayan jadi pekerjaan mereka,
Mereka harus tetap pergi melaut dan cari ikan. Karena itu jadi penghidupan mereka. Dan bila mereka telah selesai melaut, ketika kapal mereka merapat ke pelabuhan, mereka setelah melewati badai itu, mereka seringkali menyanyikan lagu ini. Bukan cuma waktu di laut saja, tapi mereka juga nyanyikan lagu ini ketika mereka sudah berlabuh. Percayalah bahwa gini, di tengah badai Tuhan itu batu karang kita. Amin. Dia perlindungan kita. Dan mereka para nelayan ini benar-benar merasakan tangan Tuhan, memelihara, memimpin, melindungi di tengah segala lautan dan badai yang ganas itu. Karena tanpa perlindungan Tuhan sangat mungkin sekali, mudah sekali mereka untuk binasa karena badai yang besar. Ya, sama hari ini dengan kehidupan kita. Kita ini sangat mudah sekali loh untuk digulung dan habis karena badai. Gampang sekali. Makanya kita perlu 3 hal tadi. Dalam menghadapi badai, kita perlu waspada, tetap tinggal di dalam Dia. Kita perlu tetap mengandalkan Dia. Bahkan kita juga perlu terus percaya kepada Dia. Dengan segala kewaspadaan ini, dengan kekuatan dari Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, badai apapun pasti akan kita bisa lewati. Amin. Hari ini jangan pernah menyerah. Apapun badai kehidupan yang hari ini kita harus hadapi, tantangan-tantangan yang harus kita lewati, jangan menyerah, tetap bangkit. Jangan pindah kapal atau jangan usir Yesus dari perahu kita. Tetaplah satu perahu bersama-sama dengan Dia. Karena sekalipun dalam badai, jauh lebih enak dalam badai bersama dengan Yesus daripada dalam kenyamanan tanpa Yesus. Tapi kalau kita sudah tinggal bersama dengan Dia, pastikan kita juga mengandalkan Dia. Gak cuma tinggal tok, ya, tapi juga harus mengandalkan. Makanya kita perlu bangunkan Dia kembali dalam kehidupan kita. Bangkitkan iman kita kembali di dalam Dia. Tapi yang terakhir juga, pastikan dalam segala badai kita terus percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang jadi sumber kekuatan dan pertolongan kita. Jangan berhenti percaya. Dia Tuhan yang tetap sanggup dan mau menolong setiap kehidupan kita.